Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membawakan alur cerita film India horror trailer yang berjudul Atma, keluaran tahun 2013. Film ini mengisahkan arwah penasaran seorang ayah dari anak indigo yang menginginkan putrinya juga ikut mati bersamanya. Dengan alasan sayang dengan anaknya, berbagai macam cara dilakukan oleh arwah jahat ayah itu agar putrinya juga menjadi arwah. Sedangkan ibunya mencoba mati-matian untuk menghalanginya. Nah, mau tuh gimana kesereman film ini? Nggak usah pakai lama. Hai guys, buat kalian yang ingin tahu, gue akan tunjukin ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Yang pasti, platform yang bisa bantu Om untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading yang adil. Nah, caranya itu kita harus analisa arah grafik dan melihat apakah grafiknya naik atau turun. Di sini Om akan mulai investasi 140.000 dan Om pilih naik. Yes, berhasil guys. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi aktivitas baru gue untuk nambah-nambah income tambahan. Kamu bisa mulai dengan modal 140.000 dan kamu bisa berpotensi mendapatkan income tambahan. Nah, sekarang Om mau kasih lihat ke kalian sejarah penarikan uangnya. Kalian pilih garis 3 di kiri atas ini dan klik balance atau saldo. Untuk kamu yang mau investasi di Binomo harus berumur 18 tahun ke atas ya. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada resikonya. Jadi modal kalian bisa beresiko. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading. Infonya ada link di bawah ya. Khusus buat kalian, Om ada kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Binomo atau klik link yang ada di description box di bawah ya. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Awal kisah diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ibu, ayah, dan putri kecil mereka. Di sini terlihat sang ayah merekam keseharian mereka. Tetapi terlihat bahwa sang ayah sangat kasar terhadap istrinya. Pada saat sang anak ingin duduk di balkon apartemennya, sang ayah dengan entengnya mempersilahkannya. Sedangkan ibunya sangat khawatir karena apartemen itu berada di lantai 10. Di sini sang ayah menanyakan, "Kamu sayang ayah atau ibu?" Bocah itu mengatakan, "Aku sangat sayang ayah." Tak lama diperlihatkan bocah tadi sedang nonton rekaman video yang sebelumnya. Anak itu bernama Nia. Tak lama ibunya masuk dan meminta Nia untuk segera bergegas untuk berangkat sekolah. Diperlihatkan di sekolah Nia menjadi anak yang sering dibully oleh teman-temannya. Bahkan di kelas Nia selalu dijahili oleh teman cowoknya. Nah, ngeheknya Bu Guru malah memarahi Nia. Pada saat Nia ingin menjelaskan bila dia lagi diisengin, Bu Guru malah kembali marah-marah ke Nia. "Bu, matamu lucu dipakai Buan, lihat dong itu." Malam harinya terlihat foto Abai yang dibakar oleh Maya. Abai merupakan ayah dari Nia. Diketahui saat ini, Maya dan Abai sudah tidak lagi bersama. Maya membakar foto-foto Abai karena dia tidak ingin Nia mengingat kenangan bersama mantan suaminya. Tak lama diperlihatkan Maya yang sedang pakpung sambil menangis di bawah kucuran shower. Scene kemudian berpindah ke suasana rumah. Semua terlihat bahagia melihat Nia yang sedang bermain sepeda. Pada saat Maya mengangkat telepon, tiba-tiba lampu di situ padam dan dia melihat Nia yang sedang nangkring di atas balkon apartemen. Ternyata semua itu hanyalah perasaan dari Maya. Malam harinya terlihat Nia, ibunya, kakek dan neneknya. Di sini Nia curhat kalau dia tadi dibully sama teman sekelasnya dan dia bertanya kapan ayah pulang karena dia kangen ayahnya. Mendengar pertanyaan itu, Maya langsung mengalihkan perhatian dari Nia. Begitu juga pada saat Nia hendak tidur. Dia selalu meminta ibunya menyetelkan video ayahnya. Tetapi keanehan mulai muncul malam itu. Ketika Maya hendak membuat Indomie, tiba-tiba dia seperti ada yang mengawasi. Dan di pintu belakang terlihat ada bayangan yang lewat, sedangkan di rumah itu hanya ada dia dan Nia. Beberapa hari kemudian terlihat acara ulang tahun untuk Nia. Pada saat semua orang sudah siap, Nia malah ngambek dan tidak ingin keluar kamar karena dia masih pengen nunggu ayahnya. Maya yang mencoba membujuknya malah dimarahin sama Nia yang ingin ayahnya ke situ. Tak lama terdengar suara tawa Nia dari dalam kamar, seolah-olah dia sedang bercanda dengan seseorang. Nah, pada saat pintu kamar itu terbuka, terlihat Nia yang sudah menggunakan baju pestanya. Jelas aja Maya dan semuanya merasa heran, kok bisa nih bocah pakai baju sendiri. Setelah itu terlihat Nia dada-dada sama sosok kasat mata. Singkat cerita, pesta itu pun berjalan lancar. Tetapi di tengah pesta,
Tiba-tiba Maya mendapatkan telepon dari kepolisian. Polisi meminta waktu untuk bertemu dengan Maya. Malam harinya terlihat Inspektur Raza datang ke kantor Maya. Di sini dia menanyakan beberapa pertanyaan aneh seperti, apakah kamu mencintai suamimu? Apakah kamu menyayangi Nia? Apakah Nia menyayangi ayahnya? Mendengar pertanyaan itu, Maya malah menjadi bingung. Di sini Raza kembali berkata, mulai saat ini tolong jaga putrimu baik-baik. Jangan pernah lepaskan pandanganmu dari putrimu. Tanpa menjelaskan kenapa, Reza kemudian pamit untuk pulang. Keesokan harinya, kita diperlihatkan suasana kelas dari Nia. Kali ini Nia juga menjadi korban bully teman kelasnya, yaitu Paras, dengan menyangkutkan roknya ke paku di kursinya. Nah, kali ini Bu Guru Sinta yang melihat itu langsung memanggil Paras maju ke depan dan menyetrapnya di luar kelas. Nah, emang anak ini bangor banget. Pas disetrap, dia malah ngeluarin mobil-mobilan dari kantongnya. Tetapi tak lama ada bola yang tiba-tiba memantul-mantul sendiri. Melihat itu, Paras langsung mengikuti bola itu sampai di tepi tangga. Nah, pas jam pulang sekolah, baru deh terlihat tubuh Paras sudah terbujur kaku di bawah tangga. Polisi yang datang ke sana pun bingung karena rekaman CCTV tiba-tiba mati pada saat kejadian. Di luar pada saat hujan monyet, terlihat Maya menjemput putrinya. Di sini, Raza kembali menemui Maya dan bertanya tentang kedekatan Nia dan Paras. Maya hanya menjawab bahwa Paras teman sekelas Nia, tetapi dia selalu mengusili Nia. Malam harinya, ketika Maya lagi baca One Piece, dia mendengar suara Nia sedang mengobrol dengan seseorang. Tetapi pada saat Maya masuk ke kamar Nia, tiba-tiba kursi goyang di depan Nia berhenti bergoyang. Maya yang melihat anaknya lagi halu malam-malam, memintanya untuk segera tidur. Tetapi tiba-tiba Nia mencari sosok yang kasat mata itu dan langsung ngamuk sama emaknya karena sosok kasat mata itu tiba-tiba menghilang. Di luar, Maya curhat kepada ibunya. Dia mengkhawatirkan kesehatan mental Nia. Saat ini, Nia sering mengobrol dengan teman imajinasinya. Ibunya jelas saja menganggap itu hal yang umum untuk anak seusia Nia. Tetapi Maya tetap ingin membawa Nia ke psikolog biar lebih mantap. Keesokan harinya, suasana kelasnya masih terlihat normal, minus Paras yang kemarin nyungsep dari tangga. Nah, pas Bu Sinta sedang menjelaskan pelajaran, Nia terlihat selalu memandangi luar dan senyum-senyum sendiri. Bu Sinta yang gedek akhirnya menanyai Nia. Dia meminta mengeja kata country, tetapi pada saat mengeja, dia selalu memandangi ke arah luar. Nah, anehnya, ketika Bu Sinta kembali menyuruh mengeja kata-kata yang sulit, Nia berhasil mengejanya dengan benar. Bahkan dia bisa mengeja kata-kata yang belum sempat Bu Sinta ucapkan. Jelas aja nih guru killer langsung jiper. Karena jengkel, Bu Sinta langsung menyetrap Nia. Pada saat pulang sekolah, terlihat Bu Sinta menjelaskan semua keanehan Nia kepada Maya. Nia sering tidak fokus dan berbicara sendiri di kelas. Nah, pas Nia keluar, terlihat dia gedak banget sama Bu Guru Sinta. Malam harinya diperlihatkan Bu Sinta yang lagi lembur di sekolah. Pada saat lagi ngecek hasil ujian, tiba-tiba muncul sosok Paras di sana sambil main bola. Melihat itu, jelas saja Bu Sinta langsung bingung dan malah mengikuti sosok Paras. Sesampainya di dalam WC, Bu Sinta melihat bola yang mantul-mantul sendiri. Bukannya kabur, nih guru killer malah masuk. Emang sih WC sekolah tuh emang angker ya. Yuk ngacung siapa dari kalian yang pas masih kecil, WC sekolah kalian angker banget. Nah, karena nggak nemu apa-apa, Bu Sinta berniat keluar. Tetapi keanehan kembali terjadi ketika sosoknya di cermin berbeda dengan dirinya yang asli. Balik lagi Om bilang nih, kalau udah lihat yang serem-serem gitu, mbok ya kabur. Ini malah ngejegedek di sana. Nah, balik lagi dah. Tiba-tiba di cermin itu muncul sosok Abai. Di sini Bu Sinta malah heboh sendiri, memperingatkan bayangannya di cermin untuk segera kabur. Tiba-tiba Abai langsung menjambak Bu Sinta dan menggoroknya. Dan anehnya, Bu Sinta di dunia nyata juga merasa kesakitan di lehernya dan mati seketika. Pada saat polisi datang, mereka kembali dibuat heran karena tidak ada tanda-tanda pembunuhan di sana. Raza di sini mulai mencurigai kematian Bu Sinta dan Paras berhubungan dengan Nia. Di tempat lain terlihat Nia dan Maya datang ke seorang psikolog. Di sini Maya menjelaskan semuanya dari awal, kenapa semua keanehan ini pun terjadi. Semua dimulai 7 tahun yang lalu, pada saat dia dan Abai menikah. Setahun kemudian Nia lahir. Di sini mereka sangat bahagia dengan kelahiran putri pertama mereka. Tetapi setelah kelahiran Nia, Abai menjadi posesif terhadap Nia dan kasar kepada dirinya. Pernah suatu malam pada saat Maya menelpon teman kantornya yang bernama Panji, Abai langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas. Dia langsung memukuli Maya hingga Maya kritis dan harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah terlihat Abai menjadi sangat terobsesi dengan anaknya. Dia menganggap hal yang paling penting adalah Nia dan tidak ingin kehilangan Nia.
Tetapi karena pertengkaran itu, Maya dan Abai harus bercerai. Di pengadilan, hakim memenangkan hak asuh anak kepada Maya. Karena mengetahui kenyataan itu, Abai langsung marah-marah karena dia tidak rela berpisah dengan anak yang dia sayang. Karena itu terjadi keributan di pengadilan. Pada saat akan diseret oleh polisi, Abai mengatakan, "Aku tidak rela dipisahkan oleh anakku. Aku akan membawa kembali anakku ke pelukanku. Bagaimanapun caranya, walaupun aku harus mati." Nah, pada saat pulang dari pengadilan, Abai menyetir dengan emosi, sehingga dia mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Maya tidak mau menceritakan kematian ayahnya kepada Nia, karena dia takut Nia tidak bisa menerima hal itu. Sekarang, Nia yang sangat merindukan ayahnya, malah menjadi berhalusinasi bila ayahnya saat ini bersamanya. Mendengar itu, psikolog menyarankan Maya dan Nia berlibur berdua agar Nia bisa melupakan tentang sosok ayahnya dan Nia bisa lebih dekat dengan ibunya. Keesokan harinya, Maya dan Nia akhirnya liburan. Joget. Sejenak bintang utara bermain dengan air, mengitari planet Saturnus bersama-sama. Kata-kata yang indah tidaklah perlu, sungguh menyenangkan hati, hingga waktu pun terlupakan. Nah, pada saat pulang dari Dufan, tiba-tiba Nia meminta berhenti di tengah jalan. Dia langsung turun dan meminta dibelikan sebuah liontin. Nah, ketika melihat yang menjual liontin itu adalah nenek-nenek serem, Maya langsung membawa Nia pergi. Sebelum pergi, nenek serem itu berkata, "Dia akan kembali untuk putrinya." Ya iyalah, kalau Om ketemu penjual nenek-nenek yang bentukannya kayak gitu mah, mending Om juga kabur. Tak lama, Maya dan Nia sampai di sebuah resort. Malam harinya, Maya mendapat telepon dari Panji untuk membicarakan tentang pekerjaan. Nah, pas mau menidurkan Nia, entah dari mana, Nia mendapatkan liontin yang sama persis dengan yang dijual oleh nenek-nenek tadi siang. Pada saat Maya bertanya, tiba-tiba suara Nia menjadi berubah dan berkata, "Itu telepon dari Panji kan?" Nggak pakai lama, Nia langsung menyerang mamanya, dan di cermin muncul sosok Abah yang merasuki Nia. Untungnya, Maya berhasil melepaskan diri dengan cara mengheding kepala Nia. Tetapi di sini Abai masih belum puas. Tiba-tiba kasur di kamar itu ngedrift sendiri, dan tubuh Maya tertarik ke tembok, udah kayak lalat yang nempel di lem. Nggak cuman itu, Abai juga melempar barang-barang ke Maya. Singkat cerita, Maya berhasil meloloskan diri dengan menggendong Nia. Nah, creepy-nya, Nia malah dada-dada sama bokapnya. Jir, serem banget nih Nia. Sepulang dari liburan horor, keluarga Maya memanggil dukun. Sang dukun mengatakan bahwa rumah ini tidak cocok untuk feng shui. Cocoknya Maya kerja di air. Saya, Ki Joko Budo, akan menuntun Anda menjalani hari berdasarkan perhitungan weton. Sang dukun juga menanyakan apakah hubungannya dengan Abai itu baik-baik saja dan bagaimana hubungan Maya dengan Abai. Maya kemudian menjelaskan semuanya. Setelah menghitung weton, primbon dan zodiak, sang dukun memiliki kesimpulan bahwa arwah Abai datang untuk mengambil hak asuh anaknya. Tetapi karena dia sudah mati, jalan satu-satunya adalah dengan membuat Nia juga menjadi arwah. Dukun mengatakan ada dua cara keluar dari situasi ini. Pertama, merelakan Nia dibawa Abai. Kedua, membuat Nia membenci sosok ayahnya, sehingga ikatan mereka menjadi renggang, dan Abai tidak bisa mendekati Nia lagi. Setelah itu, sang dukun juga memberikan sebuah jimat sebagai penangkal arwah Abai. Dukun itu juga menyarankan agar Maya mulai saat ini berpura-puralah mempercayai bila Nia sedang berbicara dengan ayahnya. Jangan sampai Nia merasa benci dengan Maya, karena hal itu akan membuat kekuatan Abai semakin besar. Setelah dukun itu pergi, Maya masuk ke kamar Nia. Terlihat dia sedang asik ngobrol dengan handphone Ayayay. Tahu kan HP mainan yang kalau dipencet keluar suara Ayayay, Bang Joni suka jablay. Di sini Maya meminta Nia untuk menutup teleponnya. Tetapi Nia nggak mau karena papanya berkata dia akan membawa Nia jalan-jalan. Akhirnya Maya mengiming-imingi Nia dengan sebuah hadiah. Nah, namanya bocah, Nia langsung mau dong. Ternyata Maya memberikan jimat itu ke Nia. Awalnya Nia nggak mau memakai itu karena dia merasa sangat panas. Tetapi karena ibunya memohon, akhirnya dia bersedia. Kemudian untuk memastikan apakah beneran bisa telepon pakai HP Ayayay itu, Maya pun mencobanya. Bangke, Om kaget. Ternyata Maya mendapat telepon dari Panji. Bikin kaget aja. Keesokan malamnya terlihat Maya lembur di kantornya. Tak lama dia mendapat telepon. Pada saat diangkat terdengar suara misterius. "Aku akan mengambil Nia." Dan tiba-tiba muncul sosok Abai di setiap monitor komputer di kantor itu. Ternyata Abai bukan cuma hantu, tetapi juga hacker, cok.
Pas mau kabur, dia tidak sengaja bertemu dengan Panji. Akhirnya dia diantar Panji pulang ke rumah. Pada saat malam harinya, Maya bobok bersama Nia. Tetapi di tengah malam tiba-tiba Nia hilang dan terdengar suara Nia yang sedang asik bermain di luar. Pas Maya keluar, alangkah kagetnya dia ketika melihat Nia sedang berdiri di atas balkon. Nia terus mengatakan, "Ayah tangkap aku, ayah tangkap aku." Nah pas Nia melompat, untungnya Maya berhasil menangkapnya. Dan di bawah terlihat sosok Abai. Karena kondisi apartemen itu sudah tidak aman, Maya dan ibunya memutuskan ingin menumpang di rumah adiknya untuk sementara waktu. Malam harinya, Maya mendapat telepon dari Abai, dan Abai sudah berada di sebelahnya. Ternyata cuman mimpi. Siang harinya pada saatnya sudah berangkat sekolah, tiba-tiba sosok Abai kembali menghantui Maya. Untungnya sosok itu hilang pada saat Maya mendapat telepon dari adiknya. Akansa mengatakan, konon katanya menaruh benda tajam di bawah bantal bisa menangkal mimpi buruk. Nah pas Maya mau masuk ke dapur, dia heran karena kondisi dapur sudah porak-poranda. Dan pisau dapur di sana tiba-tiba melayang. Jelas saja melihat itu semua, Maya langsung kabur. Nah ini baru benar. Nah anehnya, pada saat dia kembali bersama ibunya, kondisi dapur itu terlihat rapi. Malam harinya, pada saat Maya sedang bobok, tiba-tiba dia terbangun di tengah malam. Kemudian terlihat Maya jalan menuju kamar Nia dengan tatapan kosong. Di kamar Nia, dia langsung mengelus-ngelus Nia dan tiba-tiba mencoba mencekiknya. Nah, pas mau mencekiknya, tiba-tiba ibunya datang dan terlihat ada sesuatu yang keluar dari tubuh Maya. Tak lama kemudian terlihat Nia sedang bersama dengan psikolog. Di sini, psikolog mencoba mensugesti Nia bahwa saat ini ayahnya telah tiada. Tetapi tiba-tiba tatapan mata Nia terlihat kosong. Tak lama Nia langsung berdiri dan langsung nampol tuh om psikolog. Karena merasa terlalu lama di dalam, sekretaris psikolog datang untuk mengecek. Tetapi di dalam terlihat sang psikolog sudah mati dengan mata tercongkel dan tertancap tiang besi. Nah karena ini sudah kesekian kalinya Inspektur Raza bertemu dengan Maya di TKP kematian, Raza akhirnya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Maya berniat mengatakan kebenarannya kepada Inspektur Raza. Tetapi pembicaraan mereka terhenti karena Maya dijemput oleh Panji. Akhirnya Maya meminta Raza untuk datang malam ini ke apartemennya. Di dalam apartemen terlihat semua keluarga berkumpul dan terlihat juga Nia yang masih asik ngobrol dengan HP mainannya. Nah di sini Nia malah menghina tantenya. Mendengar itu, Akansa langsung marah-marah dan mengatakan bahwa ayah Nia itu sudah mati dan dia bersyukur Abai sudah mati. Tak lama terlihat Nia dan Maya datang ke dapur untuk meminta maaf ke tantenya itu. Tetapi tiba-tiba pintu dapur langsung tertutup dan pisau tiba-tiba terbang dan menggorok leher Akansa. Tak lama datang polisi ke apartemen itu. Karena ruangan itu tertutup dan hanya ada Maya di dalam, maka Maya ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Akansa. Malam harinya, pada saat Raza sedang tidur, tiba-tiba dia dikagetkan oleh sosok Maya dan Nia yang berada di sana. Di tempat lain terlihat Maya sedang diinterogasi, tetapi ketika Maya menjelaskan semuanya, para detektif ini malah tidak percaya dengan omongan Maya. Karena sudah depresi dengan situasinya saat ini, Maya malah mengamuk kepada para detektif itu. Karena hal itu, akhirnya Maya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Merasa teror Abai semakin menjadi-jadi, akhirnya ibu Maya kembali memanggil dukun. Nah tak lama sang dukun melakukan ritual. Tetapi ketika sedang ritual, tiba-tiba api suci itu mati. Gak cuma itu, lampu juga tiba-tiba padam. Dan yang paling creepy, mulut, mata, dan hidung sang dukun tiba-tiba tertutup. Merasa terancam, ibu Maya langsung membawa Nia ke mobil. Tetapi di basement parkiran, tiba-tiba muncul sosok bayangan serem di sana. Nah secara kebetulan, Raza yang kepikiran mimpi kemarin datang untuk mengecek Nia. Pas dia sampai, dia langsung dikagetkan oleh teriakan. Di tempat yang berbeda, terlihat ibu Maya diserang oleh sosok kasat mata. Dan muncul juga sosok dukun yang kerasukan Abai. Melihat itu, Raza langsung menembaki sosok dukun itu. Tapi sayangnya, ibu Maya harus tewas di sini. Di rumah sakit jiwa, Nia dipertemukan dengan ibunya. Jelas aja Maya merasa senang pas ketemu dengan anaknya. Di sini Nia mengatakan, "Ma, aku mau pergi sama papa aja. Papa mengajak aku pergi dari sini. Papa juga bilang kalau mama itu pembohong dan mama itu jahat." Mendengar itu, Maya langsung marah kepada Nia yang geblek banget dan dibilangin susah banget. Tetapi Nia tetap ingin pergi dengan ayahnya. Dan ketika Raza mengatakan bahwa ibu Maya sudah mati, Maya langsung histeris.
Dan nih bocah bangor malah menyalahkan ibunya. Kalau bukan bocil udah gua nih bocah. Karena tidak ada yang bisa menjaga Nia lagi, Raza akhirnya menjaga Nia di rumahnya. Tetapi di tengah malam terlihat arwah Abai datang dan membawa pergi Nia. Sedangkan di tempat lain, Maya yang tidak ingin kehilangan Nia melakukan hal yang sangat tidak terduga. Dia membenturkan kepalanya di dinding berkali-kali hingga pecah. Sedangkan di tempat lain terlihat Nia dibawa Abai ke sebuah stasiun tua. Abai mengatakan akan membawa Nia ke tempat yang penuh boneka. Hanya dia dan Nia tanpa ada orang yang bisa mengganggu. Tetapi Nia berkata, "Bagaimana dengan Mama? Aku ingin Mama juga ikut." Mendengar itu Abai langsung marah. Karena hal itulah Nia langsung kabur dari bapaknya. Di rumah sakit Maya ternyata tidak bisa diselamatkan. Setelah mati terlihat Maya ada di liang kubur dan dikelilingi oleh sosok-sosok nenek serem. Tetapi tak lama sosok ibunya datang dan dia memberikan jimat yang sebelumnya untuk Maya. Di stasiun terlihat Abai berhasil menemukan Nia. Dia langsung mengajak Nia berjalan menyusuri rel kereta api. Tak lama terlihat ada kereta api yang sedang berjalan. Untungnya pas Nia hendak tertabrak kereta api, Maya berhasil menyelamatkannya. Nah pas Abai memukul Maya, Maya langsung membalasnya hingga Abai kejengkang. Di sini Abai baru sadar bila Maya sudah menjadi sosok roh juga, seperti dirinya. Nah seru nih, hantu versus hantu. Akhirnya pergelutan antara kedua roh penasaran itu pun tidak dapat terelakkan. Melihat ibunya diplekoto sama bapaknya, Nia akhirnya sadar dan mulai membenci ayahnya. Nah pada saat itulah Maya langsung menusukkan jimat itu ke tubuh Abai. Sehingga arwah Abai langsung musnah dan meledak. Di sini Maya berpesan kepada Nia, "Nia, jaga diri baik-baik ya. Nia harus kuat. Ibu sayang Nia saat ini dan selamanya." Dan sosok Maya hilang dari sana meninggalkan Nia sendirian. Dan filmnya pun berakhir. Masih ada sedikit nyempil nih. 12 tahun kemudian terlihat Nia sudah beranjak dewasa. Di pesta ulang tahun yang ke-18, terlihat orang-orang yang menjaga Nia sampai saat ini. Terlihat kakeknya, Paman Panji, dan Inspektur Raza. Tetapi ternyata ada satu lagi tamu spesial di pesta itu yang memandangi Nia dari kejauhan. Dan filmnya benar-benar berakhir. Nah gimana film ini sob? Masuk gak nih? Ini film pure horror aslinya. Jadi om nyeritainnya dengan serius kan tadi. Bayangin om nonton film ini pas malam Jumat, tengah malam sambil masuk ke dalam selimut. Atut bener om. So, bagi kalian suka dengan video ini, silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton, Om Brewok pamit, Pirmilatihin.